Sebelumnya di video-video saya sebelumnya yang membahas soal kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan lemak, tapi menyerupai lemak. Dan ini dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel. Sel itu satuan terkecil kan. Jadi bayangkan, kolesterol itu dibutuhkan untuk membentuk membran selnya dan untuk fungsi kerja metabolisme. Segala sesuatu yang proses yang melibatkan hormon, enzim, neurotransmitter itu juga melibatkan involving kolesterol. Sumber kolesterol sendiri itu ada dua. Pertama adalah dari makanan yang akan kita bahas nanti. Kemudian juga dari tubuh. Nah, ini juga sudah sering saya katakan, bahkan di tubuh kita memproduksi kolesterol terutama dari liver dan usus kita itu 70-80%. Sedangkan dari makanan itu hanya 20-30%. Kenapa saya bilang hanya? Karena perbandingannya jauh dibandingkan yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, jadi artinya apa? Kolesterol makanan itu berbeda dengan kolesterol tubuh kita. Apalagi kolesterol yang kita cek pada waktu kita cek lab. Itu disebut serum kolesterol. Apa yang kita makan itu tidak selalu meningkatkan atau menurunkan. Karena itu tadi metabolisme itu yang mempengaruhi juga terhadap jumlah kolesterol yang kita cek di dalam darah kita. Lalu apa dok? Kalau sekarang kita bilang kalau bukan karena makanan, kenapa beberapa jenis makanan ini bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh? Kalau memang bukan karena kolesterol yang terkandung di dalam makanan itu. Saya kasih tahu beberapa penyebabnya ya. Yang paling umum, pertama karena fungsi livernya terganggu. Jadi fungsi livernya menurun, bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena liver ini yang memproduksi, meregulasi kolesterol. Dia yang membentuk asam empedu untuk membersihkan lemak-lemak itu tadi seperti deterjen empedu itu ya, asam empedu itu. Nah, jadi kalau fungsi livernya terganggu, otomatis tidak bisa memproduksi asam empedu dengan normal. Kemudian belum lagi kalau ada batu empedu dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kolesterol di dalam darah atau serum kolesterol yang dicek ketika cek lab itu meningkat. Salah satunya karena fungsi liver. Kemudian yang kedua adalah asupan tinggi lemak atau dan tinggi karbohidrat. Nah, tuh. Jadi kalau selama ini orang selalu bilang, "Wah, yang menyebabkan kolesterol itu lemak." No, bukan hanya lemak. Lemak yang terlalu berlebihan itu memang bisa meningkatkan kolesterol karena lemak itu juga terdiri dari kolesterol. Tapi yang tidak mengandung kolesterol pun bisa meningkatkan kolesterol di dalam darah kita, yaitu karbohidrat. Nah, ini yang selama ini jarang diperhatikan ya. Jadi ini penting ya untuk menentukan nanti rankingnya tuh. Jadi saya akan kelompokkan mana yang mulai dari yang terbaik untuk kolesterol, mana yang terburuk untuk kolesterol. Apalagi dok yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi dalam tubuh adalah peradangan. Tuh. Kenapa? Karena ketika terjadi peradangan di pembuluh darah kita, kemudian kolesterol itu ke sana untuk menjadi plesternya, untuk menyelamatkan pembuluh darah kita yang terluka. Jadi awalnya sifatnya baik, tapi kalau udah numpuk, ya kita bikin luka terus, lama-lama dia akan menyumbat pembuluh darah kita. Itulah yang awalnya terjadi karena peradangan.